Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing. Balik lagi di Amazing Academy. Barengan saya Dika. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang Introduction to Photography Business sama Mas Munir nih. Mas Munir juga udah join. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sebelum ke narasumber kita hari ini, kita ngebahas sedikit tentang Amazing dan juga Amazing Academy. Sebelum ke sana, apa kabar nih Mas Munir? Baik, Mas. Baik, Kabarnya masih oke. di Jogja. Siapa. Oke, mantap nih. Sebelum ke Mas Munir, saya ngejelasin sedikit ya Mas tentang Ya, Amazing Academy. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang udah pernah ikutan Amazing Academy gitu ya, ataupun ada yang belum pernah ikutan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen upskilling nih tentang fotografi, videografi, ada ilustrasi, desain dan lain sebagainya, itu bisa banget ikutan Amazing Academy. Nah kalau teman-teman juga penasaran gitu ya, selain kelas Mas Munir ini, apakah ada kelas lain? Itu nanti bisa cek aja di Instagram Amazing, di amazing.id, terus di link bio-nya. Nah itu nanti dicek aja, teman-teman bisa langsung daftar gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru gitu ya, yang baru pertama kali ikut Amazing Academy, pasti bingung nih sama Amazing itu apa sih? Jadi Amazing adalah platform untuk membuat link bio ya, teman-teman. Yang biasanya tuh ditaruh di link bio Instagram, bisa di link bio Facebook, TikTok, segala macam, yang berhubungan sama sosial media gitu. Nah, ini basicnya aplikasi, jadi teman-teman silakan bisa download dulu, bisa di App Store dan juga di Google Play Store. Nanti searching aja Amazing, terus download, nanti sign up. Kalau udah sign up, nanti teman-teman bisa masukin link dari sosial media misalnya, link dari marketplace juga bisa. Mau munculin kayak video YouTube gitu di Amazing page-nya itu juga bisa gitu ya. Nanti jadi tampilan dari Amazing page-nya akan jauh lebih menarik dengan yang tampilan biasa gitu. Nah, kalau teman-teman download, nanti di sana banyak fitur-fitur yang bisa langsung diakses, kayak analytics, ada forms, ada smart URL, ada home juga. Nah, kalau teman-teman bingung nih, fitur-fitur ini tuh gimana sih cara pakainya, nanti bisa cek di YouTube-nya Amazing juga, supaya teman-teman tahu gitu. Tutorial-tutorialnya, ngedit-ngeditnya gimana, itu bisa langsung cek di sana. Nah, untuk teman-teman yang mungkin beberapa bulan ini gitu ya pernah ikutan ataupun yang belum, nah ini saya mau infoin. Jadi untuk yang sertifikat sekarang itu berbayar, harganya 15.000 ya teman-teman, bukan 20.000. Jadi teman-teman nanti bisa purchase, linknya bakal di-share di kolom chat. Dan juga sebetulnya bisa sih, tadi di grup juga udah ada di-share ya si linknya. Jadi teman-teman bisa purchase di sini ataupun nanti setelah kelas gitu. Nah, untuk teman-teman yang nanti purchase itu bisa akan kita buatkan si desain dari Amazing Page-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung-bingung isinya seperti apa, nanti akan kita buatkan semenarik ini gitu. Ini bisa kayak tadi ya, kayak yang saya mention, itu dari sosial media bisa, dari marketplace bisa, dari manapun bisa. Dan tampilannya akan semenarik ini. Nanti kalau misalnya udah punya username-nya, itu bisa langsung ditaruh di link bio Instagram, begitu. Oke, kalau begitu, Mas Munir, monggo saya persilahkan. ya. Oke. Terima kasih, Mas Jika. Selamat malam, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Ada beberapa mungkin teman-teman kemarin ketemu di offline ya, membahas tentang pertemuan hari ini. Saya mau sharing screen langsung dari yang pertama. Nanti biar banyak tanya jawabnya ya. Jadi jangan lupa nanti ada kelas lanjutan yang lebih intens dari kelas hari ini. Aduh, aku pakai background tapi kepotongnya jadi banyak banget. Oke, ya. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, nama saya Misbahul Munir. Terima kasih sudah di-invite oleh Amazing untuk sharing di sini. Supaya nanti interaktif, jadi teman-teman boleh langsung tanya atau ngobrol, atau kalau saya melempar pertanyaan bisa ini ya, bisa langsung ke kolom chat gitu ya. Nanti Mas Dika tolong bantu mengontrol kalau ada pertanyaan di kolom chat gitu. Nama saya Misbahul Munir, itu Instagram saya. Kita pernah ada kelas tentang
bisnis fotografi, membahas teknis di tanggal 19 Januari. Kemudian hari ini kita konsen full di ngobrolin tentang bisnis fotografinya. Semoga nanti bisa membawa manfaat, gitu ya. Saya memulai dari slide ini. Kenapa banyak sekarang fotografer muncul, teman-teman di kamera, di lensa, kemudian akhirnya mencoba membuat bisnis fotografi dan akhirnya nggak tahan lama. Gitu. Nah, yang paling gampang adalah berapa lama sih bisnis foto itu bertahan? Gitu. Bisnis foto bertahan apakah karena kameranya canggih? Enggak juga. Bisnis foto bertahan apakah karena lensanya mutakhir komplit banyak? Enggak. Bahkan kalau saya boleh bilang bahwa saya sendiri sekarang hanya memegang 2 lensa. Jadi kalau butuh untuk keperluan pemotretan yang lebih besar, saya pasti ke rental, gitu ya. Oke, berapa lama bisnis foto bertahan? Mungkin ini juga berlaku juga di bisnis-bisnis yang lain. Berapa lama bisnis foto bertahan saat 2 faktor ini berhenti? Ada 2 P. P yang pertama adalah pleasure, P yang kedua adalah profit. Jadi kalau kesenangannya berhenti, tapi profitnya masih ada, mungkin masih bisa bertahan. Atau sebaliknya, profitnya nggak ada, tapi teman-teman menjalankan sebuah bisnis, terutama fotografi, malam ini kita bahas fotografi, masih ada, berarti masih berjalan. Tapi kalau dua-duanya sudah hilang, maka bisnisnya akan tumbang. Gitu ya. Next, kita membahas kondisi kompetitor. Kalau kita membuka sebuah usaha, menjalankan sebuah bisnis, pasti tidak lepas dari munculnya kompetitor. Kompetitor setiap saat pasti berganti, setiap saat pasti ada, setiap hari pasti muncul. Gitu. Nah, sama juga dengan fotografi. Fotografi ini, kalau teman-teman nongkrong aja, dalam sehari di toko kamera gitu, di toko kamera ini akan selalu muncul apa ya, pembeli kamera baru, pembeli lensa baru, di mana teman-teman pasti akan ngerasa bahwa, waduh, setiap saat ada fotografer baru gitu, beli lensa, beli kamera. Sebagai bentuk gambaran seperti apa sih sebuah persaingan bisnis itu. Saya ambil contoh persaingan sebuah kopi gitu ya. Bisnis kopi ini saya rasa maraknya sama seperti bisnis fotografi. Saya ambil salah satu tweet dari Mas Raga. Dia bikin tweet judulnya begini, ngopi di mana ya? Bingung gitu. Kemudian meanwhile in Jogja, sebelum ada jawabannya di Jogja, kalau ngopi di mana gitu. Ini ada fakta menarik. Slideshow ini juga saya sampaikan di beberapa kelas-kelas bisnis fotografi, kelas-kelas marketing gitu. Di teman-teman UMKM, teman-teman pelaku bisnis fotografi. Fakta kafe, kopi gitu ya. Tahun 2017 di Solo itu menurut survei ada 400 kafe. Kemudian di Semarang ada 700 kafe. Di Jogja itu ada 1.200 kafe. Tahun 2017. Sedangkan fakta mengejutkannya adalah kira-kira petanya kayak gitu ya. Kafe kopi di Jogja itu sebanyak itu gitu. Jadi kalau teman-teman kepleset gitu, kira-kira sampai ke kafe berikutnya. Di artikel tertanggal 3 September 2022, itu ternyata hasil data menunjukkan ada 3.000 kedai kopi di seluruh Jogja. Kita adalah terpadat di Indonesia. Jadi sama seperti keterdapatan kemunculan fotografer baru ini, kalau di Jogja ini mungkin paling banyak gitu, paling padat. Selain karena di sini mungkin banyak kampus, banyak teman-teman yang usia produktif, mahasiswa, juga di sini kotanya mendukung untuk ekosistem perkembangan bisnis fotografi, sehingga fotografer itu kalau di Jogja tumbuhnya sangat pesat. Oke.
Nah, tadi kita sudah mengawali slide dari kapan sih bisnis foto, berapa lama sih bisnis foto itu bertahan. Kalau 2P ini bertahan, ada pleasure, ada profit, bertahan, maka bisnisnya akan bertahan. Oke. Bagaimana ketika setiap saat, setiap detik muncul pesaing baru dari jenis usaha apapun, tidak hanya fotografi, maka butuh inovasi agar produk kita, produk fotografi terutama, tetap bertahan di pasaran. Jadi kalau Anda mau memetakan, misalnya teman-teman sudah pegang kamera, mau memulai bisnis fotografi, silakan dipetakan. Saya mulainya dari hobi atau memang memulai dari full time job. Mana yang lebih kuat bertahan? Mana yang bagus, lebih mana yang kuat, dan seterusnya. Tentunya ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Kalau Anda memulai dari hobi, bagus, karena itu secara kesenangan sudah dapat. Gitu ya. Kalau Anda mau menseriusi menseriusi bisnis fotografi Anda karena memang sudah mengawali dari full time job, bagus juga. Karena itu artinya Anda sudah mulai mengerti tentang profitnya. Bagaimana profitnya, bagaimana membuat sebuah harga, dan seterusnya. Oke. Namun yang harus diingat adalah bisnis Anda usianya akan pendek kalau nggak punya inovasi. Apapun bisnisnya, termasuk fotografi. Nah, inovasi butuh apa? Anda tentunya butuh skill, butuh ilmu. Skill, ilmu, ini sekarang mungkin di zaman internet mudah didapat ya. Anda bisa googling, bisa nyari YouTube, bisa belajar dari pengalaman fotografer yang sebelumnya sudah ada. Semuanya akan mudah diakses di era internet sekarang. Apakah ilmu fotografi saja cukup sebagai modal utama untuk memulai bisnis fotografi? Tentunya jawabannya pasti tidak. Kalau cuma ilmu motret, ya semua orang bisa belajar ilmu motret. Tapi kita juga butuh ilmu marketingnya. Gitu. Kenapa butuh ilmu marketingnya? Karena sebuah bisnis pasti harus tumbuh, harus berkembang. Yang lebih penting lagi harus bertahan. Gitu. Kenapa sebuah bisnis harus bertahan dan berkembang? Bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan dan berkembang? Artinya pasti harus punya keuntungan. Kalau kita punya bisnis rugi ya pasti nggak akan bertahan, gitu ya. Jadi antara ilmu fotografi, ilmu marketing, dua-duanya harus dikuasai seorang fotografer. Nah, saya kurang memahami kurang tahu gitu ya, bagaimana sistem pendidikan fotografi di Indonesia ini apakah sudah padat dengan ilmu marketingnya, karena kadang di satu kampus ini teman-teman bisa berkarya dengan baik, tapi urusan menjual, memanage uang, dan seterusnya agak keteteran. Oke, maka marketing dari ilmu marketing itu penting di fotografi. Ini kalau saya sederhanakan petanya gitu ya, kira-kira seperti ini petanya. Kenapa sih kita perlu marketing di fotografi? Bukannya misal foto kita bagus, kita dicari orang. Tentunya marketing terkait sama bagaimana kita membuat jasa kita, kemampuan kita dikenal oleh orang. Yang pertama, targetnya adalah orang tahu tentang produk kita. Oke. Yang kedua, kalau orang sudah tahu produk kita, maka dia akan mungkin punya minat, mungkin enggak. Taruhlah dia berminat. Kalau sudah berminat, dia akan ngapain? Kalau sudah berminat, maka dia akan tertarik. Kalau dia berminat dan tertarik, maka akan terbangun interaksi antara kita sebagai penjual jasa, penyedia jasa, dengan calon customer yang akan pakai jasa fotografi kita. Maka terjadilah transaksi. Nah, siklus seperti inilah yang terkadang menjadi tambah rumit ketika seseorang
membangun sebuah usaha fotografi melupakan 2 step di awal. Membuat orang lain tahu produk kita. Membuat orang lain ngerti apa yang kita bisa. Membuat orang lain memahami kita bisa membantu kesulitan mereka apa dalam bidang fotografi. Oke. Kalau biasanya orang ini kalau sudah memulai bisnis terus bikin nama gitu ya. Ada bisnis fotografi yang berdiri dari nama dirinya sendiri gitu, nama usaha, sorry. Nama usaha, kemudian ada juga bisnis fotografi yang dimulai dari nama yang Anda buat sehingga itu menjadi nama studio. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya kamera, sudah punya lensa, sudah punya tempat, sudah punya nama lah gitu, walaupun kecil-kecilan, sudah punya brand, terus mau ngapain kan gitu ya pertanyaannya. Saya sah-sah saja menamai, tiba-tiba saya melabelkan diri saya model fotografi misalnya, atau cahaya fotografi, atau bla 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 fotografi. Habis itu ngapain kan gitu pertanyaannya. Nah, punya brand fotografi itu atau brand videografi tentunya ada beberapa hal yang nggak boleh terlewat. Setelah punya brand, Anda paling tidak punya brand itu SDM-nya harus jelas. SDM bisa kita sendiri, bisa kita dibantu orang lain, bisa membentuk tim kecil, kemudian gear-nya juga harus jelas. Kemudian lokasi kita juga harus jelas. Kemudian yang berikutnya, supaya orang tahu, berarti kita harus melakukan promosi. Promosinya bisa sosmed, internet, mendekatkan customer. Kemudian dari promosi itu, kita punya celah menawarkan jasa. Tentunya apakah langsung terjadi transaksi? Pasti tidak. Di langkah penawaran jasa, itu akan ada ya deal atau ya enggak deal. Kemudian, kalau deal, berarti kita akan melakukan eksekusi, pemotretan, atau videografi. Maka di eksekusi ini, kita kadang punya klien baru. Kita juga kadang punya klien lama yang menggunakan jasa kita lagi. Minggu lalu saya motret mempelai, gitu ya, mempelai mereka nikah. Di mana mereka ini klien saya yang lama, dari tahun 2014. Mereka menggunakan jasa saya. Dulu saya masih banyak banget motret wedding gitu, tapi seiring ke sini agak mengurangi. Tapi klien saya ini tiba-tiba mengontak dan minta di foto wedding ya. Dia minta di foto wedding saat saya sudah tidak motret wedding gitu ya. Tapi karena pernah janji, jadi saya motret wedding ya. Gitu ya. Itu old client atau klien lama yang melakukan repeat order. Oke. Nah, kenapa tadi bagian promosi itu saya kasih tanda merah? Karena di bagian itulah terpenting dari bisnis Anda akan dikenal orang. Promosi, kenapa lewat sosmed? Kenapa interaksinya di situ? Maka setiap orang, baik penyedia produk dan jasa ataupun konsumen, punya keinginan tertentu. Ini yang kadang orang lupa gitu. Bikin bisnis foto ya sudahlah, asal punya nama studio, punya alat foto, nanti klien pasti datang sendiri. Itulah kenapa banyak bisnis fotografi tumbang karena cara melihat setelah bisnisnya seperti ini. Ya sudah, nanti asal punya tempat, asal punya nama, asal ada peralatan, orang pasti akan pelan-pelan datang. Gitu ya. Padahal keinginan setiap orang beda. Tujuan dari kita menyediakan produk dan jasa juga mungkin kadang tidak match dengan keinginan orang. Maka keinginan tertentu dari calon klien kita mesti tahu gitu ya. Maka apa yang perlu diperhatikan di situ?
tugas kita sebagai fotografer supaya punya klien, gitu ya, kita harus mampu mewujudkan calon customer yang masuk dalam kelompok target market Anda. Jadi kalimat ini seolah-olah artinya sederhana, gitu ya. Tapi kalau kalimat ini diterapkan konsisten, maka teman-teman pelaku bisnis fotografi ini sebetulnya sudah tidak ada lagi yang namanya persaingan dari sisi harga. Biasanya kan sering ya, bisnis foto, kemudian ada tetangga kita atau teman kita juga bikin bisnis foto yang sama, terus kemudian kita bersaing, kemudian kita persaingannya ketat, kemudian kompetitor menurunkan harga, kita ikut menurunkan harga, terus saja gitu jor-joran sehingga kita harganya hancur dan sama-sama hancur. Nah, saya termasuk menurut pengalaman saya gitu ya, saya termasuk yang tidak pernah terpengaruh dengan harga atau jor-joran harga gitu, karena tujuan saya adalah bagaimana kita mewujudkan keinginan klien sesuai dengan apa yang dia mau dan kita bisa mewujudkan sehingga orang akan mau membayar berapapun yang kita terapkan dari harga jual kita. Oke, next. Tadi sudah sampai ke pembahasan. Kalau Anda sudah punya brand terus ngapain kan gitu ya. Yang pertama, tugas brand Anda. Saya menyebut brand itu bisa apa saja ya. Baik usahanya masih bersifat rintisan, tidak ada CV, tidak ada PT, bahkan tidak ada studio sama sekali. Anda hanya mutlak memakai nama Anda, bla 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 fotografi misalnya. Itu saya nyebutnya brand aja. Tugas brand Anda apa? Tugas brand Anda adalah mewujudkan keinginan customer, titik. Tapi ada plusnya. Plusnya apa? Plusnya adalah harus punya value atau nilai lebih untuk mewujudkan kepercayaan. Harus membangun sebuah hubungan erat ke klien. Kalau perlu, harus membangun sebuah komunitas. Oke. Biasanya mewujudkan keinginan customer. Gitu. Maka ketika ada kompetitor yang bisa mewujudkan keinginan dia akan pindah. Gitu. Kalau teman-teman sering lihat, mungkin saat ini teman-teman punya ini ya, punya toko fanatik lah. Gitu. Anda kalau belanja pasti di situ. Begitu toko lain ada yang mungkin lebih bagus pelayanannya, lebih cepat pelayanannya, pasti Anda pindah. Pasti kita pindah. Toko lain ada yang lebih praktis dalam penjualan, kita pasti pindah. Apakah pasti lebih murah? Belum tentu. Tapi kita pasti pindah karena kita butuh sesuatu, kita butuh dipenuhi secara cepat gitu dibanding customer atau tempat kita selalu berbelanja yang dari dulu pelayanannya begitu tanpa inovasi. Gitu ya. Jadi dari slide ini saya rasa cukup menjelaskan bagaimana kalau Anda punya customer, kemudian dengan mudahnya dia akan pindah ke tempat lain. Dan ini berlaku nggak hanya di fotografi, bisnis apapun pasti begini. Oke, kita pecah yang satu-satu dulu. Kenapa sih kita memenuhi keinginan klien dan kita harus menambahkan value atau nilai lebih dari jasa yang kita jual? Karena nilai lebih itu akan identik dengan sebuah kepercayaan. Kita ngasih sesuatu ke klien, kemudian kita punya faktor unik, di mana kompetitor kita nggak punya. Maka dari situ kepercayaan kita akan nempel. Berapapun harga yang kita buat, dia oke aja. Jadi tujuannya apa? Satu, customer-nya percaya buat pilih jasa kita. Yang berikutnya, kita terlihat dan terbukti mampu memenuhi keinginan mereka. Kemudian faktor lainnya apa? Dengan punya nilai lebih ini, kita mampu dipercaya dalam segala hal
yang terkait sama brand yang kita bikin, sama klien yang kita layani. Oke, oke, next. Contoh, sama-sama motret, gitu. Sama-sama harganya misalnya 500.000, tapi kita bisa menyediakan lebih cepat. Tentu orang akan pilih ke kita, walaupun harganya sama. Atau bahkan harga kita lebih mahal. Orang pasti ada aja customer. Kenapa? Karena butuh cepat gitu. Sebagai bayangan, teman-teman pasti pernah tahu, melihat, atau mungkin mencoba sebuah laundry gitu ya. Laundry ini ada yang murah gitu, 2-3 hari. Ada yang medium agak cepat 2 hari, ada yang super cepat 1 jam selesai misalnya. Bisa nggak? Bisa, tapi kita harus membayar lebih. Ini menunjukkan bahwa kalau harga atau harga jual kita lebih mahal, apakah pasti menjadi tidak laku? Nggak juga. Buktinya ada yang mematok laundry 1 pieces. Kebetulan kemarin saya nge-laundry, dan itu harus dipakai dalam sejam gitu. Maka saya pilih yang sejam. Bayarnya 2 kali lipat gitu. Tapi karena saya butuh, sehingga saya pasti akan bayar. Oke. Kemudian yang berikutnya, bisa nggak menyediakan garansi? Garansi nih, kalau misalnya pemotretannya nanti blur, gagal, dan seterusnya, uangnya kembali. Misalnya. Garansi ini, misalnya nanti saya tidak menyerahkan file dalam waktu kurang dari seminggu atau 2 minggu, maka kita akan mengembalikan pembayaran sebesar 30% misalnya. Jadi orang akan percaya. Oke. Saya bahkan memberikan hasil pemotretan itu tepat di hari H. Pagi saya motret, sore kembali ke rumah, upload ke Drive, kemudian linknya di-share ke klien. Jadi klien juga senang, gitu ya. Yang kedua, kenapa sih kita memberikan produk dan jasa ke klien fotografi itu menjadi harus punya atau membangun hubungan erat? Supaya apa? Supaya customer-nya percaya. Supaya tidak hanya percaya lagi, tapi dia juga mampu mendukung, kita mampu mendukung kebutuhan klien yang lebih luas, tidak terbatas, hanya hubungan 2 arah. Contohnya seperti apa? Contoh, kita melakukan sesuatu, kemudian akan dipakai oleh klien, di mana klien kita ini akan memberikan hasilnya tersebut kepada koleganya yang lain, gitu ya. Ataupun dia menjadi klien dari klien kita, maka itulah yang akan menjadi dasar utama kenapa kita harus punya hubungan erat sama klien. Karena dari klien kita ini, siapa tahu nama kita menjadi akan lebih membesar. Oke. Berikutnya, kenapa sih kita harus membangun sebuah komunitas? Kenapa kita harus join komunitas? Kenapa kita harus terlibat di komunitas? Karena nama kita itu akan jadi penghubung, gitu ya. Penghubung terhadap apa? Terhadap grup, terhadap kelompok yang punya pemikiran sama. Kita bisa saling mengisi, tambal sulam. Kalau teman-teman balik lagi ke hakikat kita itu kan kita makhluk sosial, gitu ya. Jadi di poin ini saya sering memberikan contoh bahwa kadang kita ini di sebuah perjalanan menjual jasa produk ini, kita nggak mungkin jualan sendiri. Gitu. Jadi ada 1-2 orang yang mengenal kita, yang dia tidak memakai jasa kita, tapi dari orang inilah kita mendapatkan klien yang lain. Teman-teman ketemu dengan kelompok, teman-teman ketemu dengan saudara, teman-teman ketemu dengan teman lama, bukan dialah klien kita, bukan dia, tapi dari dialah nama kita akan tersambung ke yang lain. Gitu ya. Kita kemarin 2,5 tahun dihajar pandemi, dan akhirnya kita semua sadar yang namanya kolaborasi untuk bisa bertahan dalam sebuah bisnis itu menjadi sangat penting.
Di bisnis videografi sendiri, saya belum terlalu lama menggeluti. Dulu saya murni foto. Akhirnya karena masuk dalam sebuah komunitas, kita menjadi semacam punya punya keunggulan lebih, di mana itu saling melengkapi. Saya ketemu videografer, kemudian videografer ketemu editor, maka kita jadi tim yang solid mengerjakan pekerjaan yang tidak hanya menguntungkan pribadi, tapi juga memberikan manfaat ke komunitas yang lain. Gitu. Oke, saya ada yang nanya ini, saya break dulu. Apakah ada komunitas foto di Jakarta? Saya ingin join, Mas. Komunitas banyak banget gitu. Anda tinggal masuk ke Facebook aja, ketik komunitas. Kalau saya sendiri di Facebook itu ada banyak komunitas yang ada komunitas fotografi Indonesia, ada komunitas foto landscape, ada komunitas foto arsitektur. Cari grupnya di grup Facebook ini banyak banget, banyak pakai banget. Jadi kalau teman-teman sampai nggak nemu komunitasnya, kebangetan gitu ya, karena sekarang di zaman era digital ini mudah ditemui, Mas. Gampang lah. Oke. Kalau 3 hal tadi sudah terpenuhi, value, relate, kemudian komunitas, tugas berikutnya apain? Tugas berikutnya maka Anda harus menyuarakan gitu 3 poin di atas tentang apa yang Anda bisa. Saya bisa motret wedding misalnya gitu. Maka saya akan menyuarakan apa yang saya bisa. Apakah berbayar? Enggak lah. Kalau kita ikut join di komunitas Facebook, masa berbayar kan enggak. Kita ikut komunitas di kelompok foto landscape, ngomongin landscape, kita nggak berbayar. Oke, next. Nah, dari 3 tadi, brand Anda sudah melakukan yang mana? Kalau belum, lakukan. Kalau brand Anda sudah bikin, Anda sudah membuat brand fotografi, ternyata kok kliennya nggak nyantol-nyantol, maka 3 hal tadi pasti ada salah satu yang belum Anda lakukan. Menambahkan nilai lebih, membangun hubungan erat, networking, sama join komunitas. Gitu ya. Oke, kadang ini kalimat penting ketika kita melakukan bisnis. Masa aku takut nggak punya customer kalau bisnis gitu ya. Pakai jurus ini. Takut nggak punya customer. Pakai jurus 3 ini. Anda akan tetap punya customer jika Anda punya 3 poin ini. Apa itu? Anda jual lebih murah. Jasa Anda jual lebih murah, pasti punya klien. Tapi kalau lebih murah, berarti kita ini dong, Mas. Kita nggak punya profit. Pakai jurus yang kedua, lebih baik. Anda bikin sesuatu lebih baik dari yang lain. Sehingga jualnya tidak harus murah. Ya. Mas, kalau aku tidak bisa lebih murah, tidak bisa lebih baik, pakai poin apa? Pakai poin yang ketiga. Anda harus lebih cepat. Saya mau tes akad nikah pagi, resepsinya siang, sore hasil filenya sudah tak kasih. Master filenya. Saya mau tes iklan pagi, siangnya kliennya sudah terima filenya. Sudah terima file masternya aja dulu. Nanti perkara editing bisa nyusul. Kadang orang melakukan aktivitas untuk memakai jasa fotografer itu kan setelah pemotretan dia langsung harus bisa melihat gitu ya. Jadi sekarang apalagi sekarang zamannya instan. Kalau zaman dulu saya memulai motret bisnis foto analog gitu ya, jepret sekarang nunggu seminggu dulu baru dicetak gitu. Karena digital lah, apa susahnya gitu. Habis motret langsung taruh ke cloud, linknya di share udah gampang. Oke. Kalau Anda pakai jurus yang jasaku pasti lebih murah dari yang lain, maka hasilnya nggak usah lebih baik, nggak usah lebih cepat, nggak apa-apa, atau lebih murah kan gitu. Kalau Anda pakai jurus lebih baik, nggak perlu murah, jualnya harus lebih mahal. Kenapa ya? Karena lebih baik.
gitu. Nggak perlu lebih cepat, yang penting lebih bagus ya. Oke. Kalau Anda jualnya lebih cepat, maka ya nggak perlu lebih baik, nggak perlu lebih murah. Buktinya ada laundry yang kilat sejam jadi kan, contohnya. Apakah cuciannya pasti bersih? Ya belum tentu, tapi dia pasti lebih cepat selesai. Apakah dia lebih murah? Enggak, dia jualnya mahal. Belum tentu bersih, mahal pula. Coba perhatikan 3 poin ini. Kalau Anda ambil salah satu aja dari ini, Anda lebih murah dari orang lain. Atau Anda lebih baik dari orang lain. Atau Anda lebih cepat dari orang lain. Anda pasti punya klien. Kalau punya salah satu ini. Kalau punya dua dari ketiga ini, dua faktor dari ketiga ini, maka Anda akan satu langkah di depan kompetitor. Kalau Anda punya ketiga-tiganya, maka Anda nggak punya saingan. Anda bisa lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Nggak punya saingan pasti. Oke, susah diwujudkan gitu ya, tapi sangat memungkinkan. Oke, jadi Anda nggak usah khawatir nggak punya customer kalau Anda punya salah satu poin ini. Maka dengan konsep yang sama, apapun yang Anda jual nggak akan laku. Nggak akan laku kalau apa? Kalau Anda jualnya satu lebih mahal, tapi lebih buruk dan lebih lambat pula gitu. Jadi kita mungkin punya customer, tapi kalau ketiga faktor buruknya itu Anda punya udah mahal, udah nggak bagus juga, lebih lambat pula, maka customer nggak akan balik lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, maka saya termasuk orang yang tidak pernah masuk ke ranah debat tentang harga jasa. Kan sering tuh harga jasa ini kok turun jor-joran gitu. Ini kok diturunkan perang harga misalnya. Debat tentang harga jasa itu pasti akan selalu ada gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan bersaingnya ya hanya bisa lewat harga. Tidak bisa lewat 2 poin yang lain tadi. 2 poin yang lain apa? Lebih baik sama lebih cepat. Ini asumsinya sama, analoginya sama seperti sebuah kafe besar gitu ya. Kafe besar, kafe kopi besar, dia harga gelas satu gelasnya itu 50.000, dia tetap bisa jual 50.000. Sementara warung-warung biasa, resto biasa jualnya hanya 10.000, 7.000 mungkin, 20.000 mungkin. Kenapa? Karena ya itu dia punya banyak faktor value lebih selain hanya soal lebih cepat sama lebih murah. Jadi dia bisa menghargai barangnya itu tinggi tanpa saingan, gitu ya. Kalau sebuah produk jasa fotografi misalnya lupa dengan faktor lebih baik, lupa dengan faktor lebih cepat, maka mereka bersaingnya hanya akan bisa lewat harga turun jor-joran gitu. Jadi kalau Anda yakin bahwa bisa lebih cepat dan lebih baik, harga mau berapapun pasti nggak masalah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya brand kita diingat? Bagaimana supaya jasa kita diingat? Berikan lebih dari apa yang semestinya didapat klien. Ini contoh aja. Contoh. Saya melakukan pemotretan kosmetik gitu. Saat assignment atau penugasan itu ya saya hanya motret talent-talent untuk iklan kosmetik. Nah, cuman yang saya berikan ke dia adalah saya motret termasuk saya editkan. Saya motret termasuk saya buatkan video produknya. Itu tidak ada di perjanjian awal dengan klien. Kliennya hanya minta motretin aja. Tapi ketika setelah terima dan saya berikan hasilnya lebih dari yang lain, maka itu akan memberikan lebih ke klien, gitu ya, memberikan poin plus ke klien. Contoh lagi, tahun lalu saya membuatkan satu lomba gitu untuk salah satu produk brand seluler. Yang namanya lomba foto itu tugas
tugas organizer ya mengorganize lomba, kemudian menjurikan lombanya, kemudian memberikan laporan siapa pemenangnya, gitu ya. Tapi tanpa diminta oleh klien, saya tidak hanya membuatkan lombanya, gitu, tapi saya berikan lebih. Saya memberikan sesi sharing bedah foto tentang lombanya. Nah, ini tidak ada di perjanjian di awal, gitu. Tapi kliennya menjadi senang. Kenapa hanya lomba foto kok dibuatkan itu? Hanya lomba foto dibuatkan workshopnya. Maka kliennya senang. Akhirnya dipakai lagi di lomba kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sampai 6 lomba dalam setahun. Gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah dalam setahun itu saya menghasilkan 16.000 hashtag dari hashtag salah satu brand ini terkait sama foto kontesnya. Maka ini terkait dengan penjualan dari hashtag yang sebanyak ini, iklannya menjadi luas dan kena. Gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan, saya jawab ya. Pertanyaannya dari Mas Chandra Buana. Kalau Jogja kan banyak fotografer muda dan baru. Biasanya mahasiswa dibayar berapa aja? Yang penting mereka punya pengalaman untuk jam terbangnya. Bagaimana mensiasati kondisi seperti ini untuk menentukan harga? Oke, begini Mas Chandra Buana. Kalimat itu betul. Di sini tuh banyak banget teman-teman, terutama yang baru. Kayak saya gitu ya, dulu zaman baru juga sama lah. Zaman masih awal-awal motret juga, saya mau loh ikut motret bahkan tanpa dibayar. Kenapa? Demi portfolio. Kalau pertanyaan Anda adalah bagaimana mensiasati kondisi seperti ini untuk menentukan harga, saya akan tetap dengan harga saya, Mas. Kenapa? Karena saya yakin dan bisa meyakinkan ke klien saya bahwa hasilnya akan seperti apa yang mereka mau. Maka kalau ditukar dengan risiko bahwa ya sudah pakai fotografer yang lagi magang aja, gitu ya, harga mereka lebih murah. Saya merasa tersaingi apa enggak? Pastinya tidak. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa saya pasti akan punya klien yang tetap membayar saya dengan harga yang saya tawarkan. Karena jasa yang saya kasih tentunya nggak cuma foto, tapi saya akan ngasih sesuatu yang para kompetitor baru tadi yang pakai harga sekenanya gitu nggak bisa berikan. Mereka mau nggak menggaransi hasil fotonya? Pasti enggak, namanya belajar kok gitu ya. Maka poin plusnya di situ. Mereka bisa nggak menyajikan hasil fotonya pasti sesuai dengan apa yang dimau klien? Pasti enggak, namanya magang kok gitu. Maka itulah bargain gitu ya, nilai tukar dari apa yang mereka bisa, karena semuanya penuh dengan ketidakpastian. Jadi biasanya kalau ketemu kayak gitu sebagai kompetitor bagaimana? Saya justru malah nawarin gitu. Mau nggak kamu kerja dengan saya? Mau kerja dengan saya, tapi standarnya ikut saya. Tentunya tidak gratis juga. Jadi saya bisa memakai tenaga-tenaga yang energik gitulah ya, teman-teman masih muda, tapi dengan standar saya. Mereka akan punya tambahan skill, jam terbang, dan saya nggak merasa tersaingi dengan tenaga muda yang lain. Apakah selalu sukses? Enggak juga. Ada beberapa teman-teman yang magang ikut saya juga tidak selamanya bisa sukses, gitu ya. Gitu. Semoga terjawab. Nanti kita bisa diskusi live, Mas Chandra Buana. Oke, next. Maka peta bisnis fotografi itu apakah melulu soal motret dokumentasi, motret wedding? Tentunya enggak. Peta bisnis fotografi ini bisa luas, gitu ya. Ada foto dan video dari berbagai genre, kemudian ada animasi. Saya menulis ini karena ini yang saya alami gitu ya.
saya memang tidak bisa membuat video dan membuat animasi, makanya saya butuh bantuan teman-teman dengan skill lain dari poin kolaborasi tadi. Ada peta bisnis lain lagi, lomba foto dan video. Kemudian ada bisnis tentang stok foto. Tentang stok foto nanti ada kelasnya sendiri ya. Di bulan Juni nanti ada kelas tentang stok foto. Kemudian peta bisnis fotografi, ada juga influencer. Dia nggak punya klien gitu, dia nggak punya klien foto, tapi dia rajin untuk memotret dan dia tahu tentang bagaimana sebuah kamera lensa diproduksi, kemampuannya apa, keunggulannya apa, maka dia akan dipakai brand. Ada 6 yang saya tulis, foto dan video, memotret sendiri, kemudian animasi, lomba foto video, stok foto, influencer, sharing knowledge. Ada 6 gitu, paling enggak. Kenapa 6? 6 ini adalah yang saya jalani. Sharing knowledge termasuk malam ini. Malam ini saya membagikan apa yang saya bisa, apa yang pernah saya alami untuk teman-teman yang kita semua belajar tentang bisnis. Ada nilai komersialnya enggak? Ada pasti. Topik yang sama juga saya sampaikan di beberapa tempat dan itu berbayar, artinya ada nilainya. Oke, maka skill foto yang perlu dikuasai di bisnis foto itu apa? Ada 3 yang utama. Yang satu, nomor 1, fotografi dasar pastilah ya. Teman-teman harus menguasai fotografi dasar. Minimum bisa terang, minimum bisa tajam aja. Itu sudah cukup. Yang kedua apa? Skill tentang komposisi fotografi. Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Di kelas fotografi juga ada tentang kelas komposisi fotografi, kalau nggak salah sama Mas Gaduh, Mas Gatot Subroto gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau download lebih lanjut, saya sertakan linknya di situ. Saya menulis tentang 10 komposisi dasar. Gitu ya. Ada Mas Iyal, Foto Studio, Raise Hand. Ada pertanyaan, Mas? Monggo, silakan kalau mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Mas Iyal, silakan Mas. Tadi klik raise hand. Atau mau diketik nanti ya pertanyaannya ya. Silakan kalau diketik boleh. Saya lanjut dulu slide-nya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, skill ilmu keuangan. Skill ilmu keuangan ini Anda harus ngerti labanya berapa, ruginya berapa. Simple ya. Tapi 3 skill ini Anda harus punya modal. Biasanya orang, waduh, asal sudah beli kamera mahal, udah ini oke lah, ini pasti. Orang sudah menguasai komposisi, ini oke lah pasti. Nggak bisa, Anda harus 3-tiganya menguasai, gitu ya. Oke, Mas Iyal, masih saya tunggu ya. Maaf Mas, barusan gabung Mas, yang dulu udah pernah gabung di Pariaman. Oke. Ini dari Padang ya. Nanti boleh nanya lagi, boleh Mas, silakan. Kalau yang dulu waktu ketemu offline di Padang belum tertuntaskan. Oke. Satu pekerjaan kadang menjadi jembatan untuk pekerjaan berikutnya. Gitu. Maksudnya seperti apa? Saya itu menekuni bisnis fotografi dulu, motretnya hanya motret, karena saya background-nya sekolah di geologi gitu ya. Jadi saya menekuni dari motret sampel batuan. Motret batuan. Dari situ akhirnya menjadi nulis artikel. Dari nulis artikel akhirnya menjadi berkembang motret orang. Dari motret orang akhirnya motret wedding. Dari motret wedding akhirnya motret iklan. Dari motret iklan dulu, motret hotel, kemudian motret showroom, kemudian motret food, kemudian berkembang banyak. Akhirnya sekarang di beberapa brand saya diminta untuk menjadi apa ya? Mereka menyebutnya brand konsultan gitu. Kalau saya menyebutnya masih tempat diskusi gitu aja. Seperti apa sih
sebuah pekerjaan itu jadi jembatan untuk pekerjaan lainnya. Saya tuliskan apa yang saya alami gitu ya. Contoh yang paling sepele adalah lomba foto. Lomba foto ini turunannya Anda bisa jadi peserta kan, mudah gitu, peserta lomba foto. Terus kalau Anda barangkali mujur gitu ya, karena perpaduan antara skill dan keberuntungan, Anda bisa jadi pemenang. Kalau sudah jadi pemenang, terus ngapain kan gitu. Kalau Anda jadi pemenang, maka Anda akan dipercaya jadi juri kalau sudah sering menang. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya itu banyak lomba-lomba foto yang kadang saya sendiri tuh lupa saya harus menjuri apa di tanggal berapa gitu, karena banyak lomba yang harus saya jurikan permintaan dari teman-teman. Awalnya dari mana? Awalnya saya ikut lomba foto, jadi peserta. Kemudian kebetulan jadi pemenang, kebetulan menang lagi, dan seterusnya. Akhirnya dipercaya untuk menjadi juri lomba foto. Oke. Kemudian turunannya lagi apa dari lomba foto? Karena sering menang, lebih sering kalahnya sih pasti ya. Jadi kalau ada lomba-lomba apa itu, jumlah kalahnya pasti lebih banyak, hanya nggak terekspos aja. Nah itu bisa dijadikan workshop, bisa dijadikan sharing gitu. Itu kan ada celah komersialnya juga. Setelah workshop ngapain? Setelah workshop tentang lomba foto, bisa jadi organizer lomba foto. Beberapa lomba foto itu saya tidak tampil jadi juri, saya menjadi organizer-nya. Tentu ada celah profit bisnisnya, gitu kan. Terus selain itu apa lagi? Selain itu, karena kita menjadi menang sebuah lomba, menuliskan dalam bentuk workshop, mengorganize sebuah lomba, mengorganize sebuah acara, akhirnya beberapa brand itu akan meminta untuk jadi brand konsultannya. Dalam konteks apa? Dalam konteks apa sih yang perlu dilakukan di sosial media? Apa sih yang perlu untuk menaikkan brand? Salah satunya adalah lomba foto. Gitu. Hanya dimintain pendapat seperti itu pun ada celah komersialnya. Gitu ya. Oke, berikutnya lagi apa? Contoh lagi misalnya. Zaman dulu itu ada satu web gratisan gitu ya, blog gitu, namanya Multiply. Dulu saya sering nulis di situ. Sampai Multiply ini tutup, kemudian saya nulis di portal website namanya photographer.net, nulis artikel. Tentunya gratis gitu ya, tentunya gratis. Kemudian suatu kali ada yang mewawancarai, meminta untuk interview, Mas boleh nggak nulis di majalah? Akhirnya saya diminta untuk jadi salah satu kontributor di majalah. Saat itu majalah terbitan dari publisher Gramedia, ada Chip Photo Video. Menjadi kontributor, kemudian akhirnya diminta jadi juri lomba gitu. Kemudian akhirnya diminta untuk menjadi bikin iklan produk. Kemudian dari sana akhirnya merancang workshop lagi. Dari sana akhirnya merancang sebuah trip foto. Karena kita menjadi tahu tentang landscape, people, culture, kuliner gitu ya. Akhirnya bisa mengarah setelah bisnis fotografi dari trip-trip foto. Saya banyak membawa trip-trip foto baik di Indonesia ataupun Asia Tenggara, berbekal dari hanya pengetahuan menulis, kontributor di majalah, terlibat di iklan, gitu. Akhirnya knowledge-nya nambah, gitu. Dari sharing artikel, akhirnya karena bikin trip foto, kita menjadi punya banyak stok foto tentang destinasi wisata. Akhirnya menjadi dipercaya untuk bikin iklan wisata, gitu ya. Jadi jangan pernah berdiri di sebuah celah bisnis fotografi tanpa memikirkan celah-celah turunan berikutnya, gitu ya. Pasti celah turunannya itu banyak banget kalau teman-teman kreatif gitu. Maka yang selalu saya lakukan apa? Yang selalu saya lakukan adalah saya hampir nggak pernah bilang no untuk sebuah brand yang nanya gitu, Mas bisa ini nggak? Mas bisa ngerjakan itu nggak? Maka saya pasti jawab, yes, saya bisa. Kalau saya nggak bisa, gitu misalnya, saya
nggak bisa animasi, tapi ada yang klien yang minta untuk nggarap video animasi. Caranya gimana? Maka tugas kita adalah kalau brand kita nggak bisa, maka tugas kita adalah satu, cari orang yang bisa. Ya, cari orang yang satu, cari orang yang bisa. Yang kedua, atur prosesnya. Anda memastikan bahwa apa yang diminta klien bisa Anda komunikasikan ke orang yang bisa, sehingga hasilnya bisa dikembalikan ke klien sesuai keinginannya dia. Semudah itu. Jadi tugasnya bukan hanya melempar pekerjaan gitu ya, tapi Anda memastikan bahwa yang Anda kerjakan untuk percaya ke orang lain ini sudah pasti sesuai dengan instruksi dari kehendak atau kemauan klien. Gitu. Semingguan yang lalu saya motret sebuah wedding di mana saya hanya bertugas motret, video pasti bukan saya. Ada dua videografer, tiga videografer, satu mengerjakan video klip pendeknya, dua videografer mengerjakan video liputan panjangnya. Saya pasti langsung menyerah di awal bahwa saya ekspertisnya bukan video, gitu. Tapi job videonya tidak saya lepas, sehingga ketika klien mempercayakan, Mas videonya sekalian bisa, saya jawab bisa. Klien saya apakah nggak tahu kalau saya tidak bisa video? Dia tahu pasti kalau ekspertis saya adalah fotografi, bukan video. Tapi klien saya tahu pasti bahwa saya bisa mendelegasikan pekerjaan video ini ke orang lain, sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan apa yang dikehendaki klien. Gitu ya. Jadi, jika Anda nggak bisa melakukan sesuatu pekerjaan, satu, cari orang yang bisa, dua, atur prosesnya. Maka berikutnya adalah bagaimana sih kita nawarkan portfolio kita ke orang lain. Saya akan kupas beberapa hal. Nanti detailnya bagaimana menyusun portfolio ada di kelas masterclass tanggal 15 Juni ya. Saya baca dulu pertanyaan. Ada dari Mas Muhammad Dermansyah. Mas mau tanya, untuk poin yang tidak bisa kita lakukan, bagaimana mensiasati jika klien minta portfolionya, sedangkan kita nggak punya portfolionya, sedangkan orang yang kita ingin collab maunya pakai brand dia. Rumit masalahnya, Mas. Gini, Mas. Satu, kita nggak punya portfolio, pasti. Maka karena kita nggak bisa, kita cari orang yang bisa. Ternyata orang yang bisa ketika kita minta portfolionya, itu dia maunya pakai brand dia. Kalau saya, Mas, kalau saya punya dua pilihan. Satu, tetap pakai brand dia nggak apa-apa. Gitu. Toh yang mengarasir harga kan kita. Jadi kita bikin deal-dealannya ke orang yang mau koleksi ini gampang. Kamu mau nggak tak kasih kerjaan? Brandnya terserah mau pakai kamu atau pakai brand saya. Tapi pekerjaannya speknya begini, begini, begini. Nanti harga yang kamu terima segini, kemudian organizing fee-nya ke saya sekian persen. Jadi harga yang akan kutawarkan klien sekian. Mau pakai brand dia terserah gitu ya. Jadi selama ini pun videografer yang collab dengan saya, brand videonya pakai dia, Mas. Brand videonya pakai dia. Saya nggak pernah mendominasi semuanya harus pakai brand saya, enggak. Bebas-bebas aja gitu. Bahkan di tahap tertentu malah saya tidak mau capek mengaransir. Ketika videografernya mau ngaransir, Mas mau pakai brand mana? Terserah aja, yang penting saya mau thread gitu. Jadi saya tahu beres. Jadi semudah itu, Mas. Yang sensitif sebetulnya bukan soal orang yang mau ajak kita kolaps itu pakai brand dia atau nggak pakai. Sebetulnya masalah besarnya bukan di situ. Masalah besarnya dari soal bagi hasil tadi. Berapa persentase harga yang harus dia terima dan berapa persentase harga yang harus kita terima sebagai pemilik kliennya. Itu harus jelas di awal. Kalau perlu memang tertulis. Kenapa perlu tertulis? Sampel kesepakatannya bagaimana nanti kita bahas di tanggal 15 Juni gitu ya. Semoga
terjawab, Mas. Oke. Oke, nanti kita tunggu pertanyaan berikutnya ya. Baik. Selanjutnya, nggak punya portfolio, maka susun portfolio yang menghasilkan. Portfolio yang menghasilkan itu yang seperti apa? Teman-teman tentunya bisa bikin sosial media, gampang, gitu ya. Sewa website atau membayar website, gampang. Ada juga website yang gratisan dan menghasilkan duit, gitu. Seperti yang saya lakukan, website Microstock. Website Microstock ini kita bisa membangun web gallery, terus di dalamnya foto yang kita bangun di situ juga bisa dijual atau bisa dibeli orang. Sementara web gallery-nya juga bisa kita share untuk calon klien lihat. Gampang ya? Nanti tentang bagaimana nyusun portfolio menghasilkan portfolionya itu nggak statis gitu. Jadi foto-foto yang kita pajang itu bukan hanya sekedar dilihat orang, tapi juga bisa dibeli dan sekaligus itu meningkatkan value dari yang kita punya. Menyusun tentang website Microstock, nanti kita bahas detail tentang katalog manager di tanggal 15 Juni. Oke. Nomor 2, magang ke siapapun. Nggak punya portfolio, nggak apa-apa. Anda harus magang. Ke siapa? Ke siapapun. Tidak harus yang senior, ke junior pun nggak masalah. Terus, apakah semudah itu? Enggak. Ternyata saya itu memetakan gitu ya. 100% orang sudah gagal saat pengajuan magang. Kenapa saya bilang 100%? Karena biasanya teman-teman mahasiswa yang mengajukan proposal magang ke saya itu sudah saya tolak di awal. Karena saya menganggap mereka sudah gagal dari sejak pengajuan. Padahal yang namanya pengajuan magang itu sangat gampang. Gitu ya. Bagaimana step-stepnya, celah-celahnya nanti kita bahas di tanggal 15 Juni. Kenapa sih magang itu bisa gagal? Baik ke studio besar, ke fotografer profesional, kenapa Anda ditolak? Seperti apa yang 100% pasti diterima gitu ya. Nanti kita bahas di 15 Juni. Nomor 3, nggak punya portfolio, nggak bisa magang dan nggak bisa membuat website Microsoft, nggak apa-apa, bikin self project. Bikin self project ini bikin karya yang kita tidak ada yang nyuruh gitu. Kita bikin aja, hunting foto, bikin project foto-foto lighting tertentu. Dari situ orang menjadi akan tahu kemampuan kita seperti apa. Gitu ya. Kemudian nomor 4, ini nggak kalah penting, kolaborasi. Tadi seperti pertanyaannya sebelumnya, pertanyaan yang terbaru barusan, pentingnya kolaborasi seperti ini. Kita nggak punya video, kita nggak punya apa, dari siapa aja yang punya kemampuan itu, gitu ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu untuk menggandeng, bergandengan gitu dengan pihak lain supaya Anda punya portfolio yang menarik dari sebuah paket penjualan jasa fotografi yang Anda tawarkan. Oke, maka inilah pertanyaan yang harus Anda jawab kalau Anda melaksanakan atau menjalankan bisnis fotografi. Kalau ada salah satu aja pertanyaan ini yang Anda nggak bisa jawab, berarti Anda belum bisa survive di bisnis fotografi. Satu, gampang aja. Anda jual apa? Itu yang harus Anda jelaskan di portfolio yang Anda tampilkan. Yang kedua, harganya berapa? Ada orang kadang nggak jelas paketnya seperti apa, waktu informasi ngasih itu harganya berapa, dia nggak jelas dapatnya apa, nggak jelas kita ngasihnya apa, nggak jelas deadline ngasihnya kapan, dan seterusnya. Oke, yang ketiga, ini harus Anda jawab. Kenapa saya harus pakai jasamu? Karena apa? Gitu. Karena murahkah? Karena lebih baikkah? Karena lebih cepatkah? Atau karena tiga-tiganya? Atau ketiga-tiganya nggak bisa? Murah enggak? Lebih baik juga enggak? Lebih cepat juga enggak? Berarti Anda nggak bisa dipakai, kan gitu ya. Nomor 4, apa bedanya produk Anda dengan yang lain?
Jadi ini harus Anda jawab. Kalau Mas, fotonya di aku aja, misalnya. Terus saya sebagai klien nanya, kenapa saya harus di kamu? Kenapa nggak di yang lain? Kalau jawaban Anda ya karena aku bisa motret. Wah, sama yang lain juga bisa motret. Karena aku murah. Oh, ada yang lebih murah dari Anda. Karena aku lebih baik. Ada yang lebih baik dari Anda. Karena aku lebih cepat. Ada yang lebih cepat dari Anda. Jadi Anda harus punya nilai plus dibanding kompetitor. Gitu ya. Part kedua, customer akan pakai jasa fotografi dari Anda karena beberapa hal. Nanti teman-teman lihat lebih lanjutnya. Kenapa kok jasa Anda menjadi jarang dipakai atau tidak dipakai sama sekali? Kalau pertanyaan ini bisa Anda jawab, maka Anda ketemu masalahnya di mana. Customer pakai jasa Anda itu satu, karena percaya. Customer pakai jasa fotografi Anda itu dua, karena dia perlu. Dia perlu, kenapa perlu Anda? Karena Anda bisa memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Anda bisa memenuhi dengan harga yang dia punya. Anda bisa memenuhi dengan tenggat waktu yang dia inginkan. Nomor tiga, karena klien ini akhirnya jadi pengen. Kenapa pengen? Ya mungkin dia dapat rekomendasi dari orang, mungkin dia melihat portfolio kita, mungkin dia pernah melihat hasil kita di orang lain, di ex-klien kita, dan seterusnya. Yang keempat, mampu dan mau. Dia mampu bayar kita, makanya dia pakai. Tapi yang tidak kalah penting, dia mau. Gitu. Dia mampu, tapi kalau nggak mau kan nggak nyampe juga. Dia mau, tapi nggak mampu bayar kita. Nggak sampai juga. Gitu. Jadi dia mampu dan mau. Nomor 5, tahu di mana menghubungi. Gitu ya. Kadang ada orang bikin portfolio itu nggak jelas. Saya dalam 6 bulan terakhir itu berkeliling ke banyak kota di Indonesia memberikan pelatihan untuk para UMKM. Jadi para UMKM ini terutama ibu-ibu gitu ya. Itu kalau jualan produk UMKM di sosial media, itu mereka posting aja. Posting, kemudian susah dihubunginya juga kita nggak ngerti harus menghubungi di mana. Kemudian kalau ditanya diminta check inbox, check inbox kan kita tidak semua orang pasti akan selalu check inbox gitu ya. Jadi tidak semua orang melihat portfolio kita otomatis akan mudah ngeklik tombol message inbox DM dan seterusnya. Orang pengennya gampang aja ya. Maka sebagai slide penutup di bisnis fotografi itu nggak ada rumus sukses. Ini kalimatnya agak nyebelin sih. Nggak ada rumus sukses. Yang ada adalah rumus nggak gagal. Nah, kalau supaya nggak gagal itu bagaimana? Supaya nggak gagal ya nggak usah melakukan apa-apa gitu ya. Maka artinya kalau Anda mau sukses itu harus menghabiskan jatah gagal supaya kita jadi ngerti banyak pengalaman itu menjadi banyak ilmu yang kita dapat, menjadi banyak pengalaman itu kita sedang proses menghabiskan jatah gagal, kira-kira gitu ya. Jadi itu gambaran sekilas tentang membangun bisnis fotografi. Untuk detail bagaimana membangun portfolio, bagaimana mengajukan magang atau nempel ke fotografer studio apapun kolaborasinya, itu akan kita bedah di tanggal 15 Juni. Pastikan teman-teman sign di Amazing supaya nggak ketinggalan beritanya. Adakah pertanyaan dari semuanya? Oke, terima kasih Mas Munir. Mungkin sebelum ke pertanyaan, tadi Ya. mungkin ada beberapa yang sudah dijawab. Saya mau Yes. share ulang lagi terkait ini ya, yang masterclass buat teman-teman nih yang mau ikutan masterclass di tanggal 15 Juni. Linknya tadi udah saya share, jadi teman-teman bisa ikutan masterclass di tanggal 15 Juni nanti bareng Mas Munir lagi. Harganya 100.000, nanti teman-teman bisa ikutan. Ini mungkin waktunya masih sekitar 2 mingguan, jadi teman-teman bisa ikutan sekarang atau misalnya
nanti juga boleh, karena kita akan buka kelasnya sampai hari H ya teman-teman. Jadi bisa nabung dulu misalnya, atau mau nanti bayarnya, itu juga boleh banget. Kita bakal update juga di grup, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau yang ketinggalan nanti infonya kita bakal share, biar teman-teman yang tadi telat masuknya, terus pengen ikutan masterclass itu bisa gitu. Boleh teman-teman silakan, monggo apabila ada pertanyaan nanti saya bantu untuk membacakan biar Mas Munir tinggal jawab gitu. Di kolom Q&A boleh teman-teman, atau di kolom chat juga silakan boleh. Kita mungkin ada waktu sekitar 10 menitan lagi, jadi silakan apabila ada pertanyaan gitu ya, boleh disampaikan teman-teman. Pertanyaan boleh, keluhan juga boleh. Kenapa selama ini bisnis fotonya begini, begitu, dan seterusnya. Betul, betul. Harusnya sih banyak keluhan ya, harusnya. Karena dulu waktu saya memulai motret ya keluhannya banyak. Sekarang sih keluhannya banyak, tapi jawabannya karena lebih banyak, jadi ya biasa aja gitu. Keluhan sih pasti selalu ada ya. Nah itu ya teman-teman, silakan nih Mas Munir juga udah ngasih lampu hijau kalau misalnya teman-teman punya keluhan gitu ya di bisnis fotografinya, boleh disampaikan, siapa tahu nanti bisa dapat insight juga dari Mas Munir nih. Monggo. Atau sama sekali nggak punya keluhan. Sepertinya malu-malu nih Mas, teman-teman yang join malam hari ini. Oh ini ada pertanyaan, ada Ya, satu. Ada dari silakan. Imam, Mas. Berapa modal Ya, waktu menjalankan bisnis fotografi, Pak? oke. Berapa modal waktu menjalankan bisnis fotografi? Oke, ini agak gampang-gampang susah ini. Karena biasanya menjadi alasan utama untuk seseorang uh, memulai bisnis gitu ya. Uh, saya selalu menjawab pertanyaan serupa ini dengan uh, harga penyusutan alat gitu. Apa itu harga penyusutan alat itu? Sekarang itu rental kamera dan rental lensa itu banyak, Mas. Rental kamera, rental lensa banyak. Harganya berapa? Kamera dan lensa kira-kira 250 sampai 300-an lah. Kalau Anda tanya berapa modal menjalankan bisnis fotografi, sebetulnya soal alat Anda nggak perlu beli. Bahkan sekarang pun alat saya mending rental daripada beli, Mas. Karena alat itu ada decrease-nya, ada penurunannya. Maka saya selalu ngasih saran ke teman-teman pebisnis fotografi, fotografer yang menjalankan bisnis apapun genrenya dia, saya selalu menyarankan bahwa berapapun uang yang kamu dapat, berapapun penghasilan yang Anda dapat, sisakan sedikit, tabungkan sedikit untuk apa? Untuk biaya penyusutan alat. Apa itu biaya penyusutan alat? Ini kan kameraku sendiri, Mas. Aku nggak perlu ngerental. Betul. Tapi Anda nggak pernah tahu kapan kamera itu akan berhenti, akan rusak, akan butuh direparasi. Jadi walaupun itu kamera Anda sendiri, Anda memasukkan biaya rentalnya ke hasil pendapatan yang Anda dapat. Jadi kalau bisnisnya modalnya berapa, Anda rental bisa. Mas, tapi aku perlu ngetes gitu ya, perlu ngetes kamera. Pinjemnya di mana gitu. Anda perlu banyak bergaul komunitas itu perlunya seperti itu. Kenapa? Karena kita dengan akrab sama komunitas, kita bisa nyoba alat. Mas, tapi aku ragu-ragu di komunitas. Anda datang ke toko, Mas. Kalau Anda di Jogja, aku tidak bermaksud promosi gitu ya. Anda datang ke Jogja, boleh temuin saya. Saya kenalkan ke toko di mana Anda bisa nyobain semua jenis kamera. Anda nyobain, ngerti fiturnya, Anda terima klien, bisa motret. Di tanggal 15, kita akan membedah bagaimana menyusun portfolio dengan membuat web gallery dari Microstock. Microstock itu untuk jualan foto. Jualan foto, dia tidak perlu kamera besar. Pakai kamera smartphone pun sekarang bisa. Gitu ya. Jadi, kalau berapa penting
kalau modal menjalankan bisnis fotografi itu berapa, justru saya lebih menyarankan teman-teman ini investasinya bukan investasi alat, karena alat bisa nyewa. Investasinya apa? Investasinya leher ke atas. Investasi leher ke atas itu investasi tentang skill, tentang ilmu. Nah, itu yang tidak bisa disewa. Itu yang Anda harus belajar. Dari siapa? Dari siapapun yang Anda ngerasa bahwa Anda bisa belajar dari dia. Bisa magang, bisa juga kan magang. Sekarang ini saya dibantu 5 atau 6 orang gitu, Mas. Kalau pas tim besar ya bisa lebih dari itu. Kalau tim kecil ya kadang 2-3 orang. Mereka rata-rata awal ketika ikut saya nggak punya kamera, nggak punya lensa. Jadi kalau ikut itu saya memaksa mereka, gajinya mereka itu mereka sisihkan untuk mereka suatu saat bisa punya sendiri. Saya memaksa teman-teman yang ikut saya motret, kalau mau menghabiskan uangnya bukan upgrade alat, tapi upgrade dari kepala ke atas gitu. Upgrade skill, karena itu jauh lebih penting, karena alat bisa ngerental. Gitu ya, Mas Imam. Semoga terjawab. Saya butuh tahu Mas Imam posisinya di mana. Kalau di Jogja, boleh temuin saya, Mas. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Iyal. Kalau ada yang kelewat, Mas Dika tolong ingetin. Seberapa Siap, siap, penting Mas. Monggo, monggo, portfolio silakan. untuk bisnis fotografi? Seberapa penting portfolio untuk bisnis fotografi? Mas, Anda pernah nggak membeli sesuatu, cuma tahu namanya, tapi nggak ngerti barangnya? Pokoknya barangnya udah ada di kantong aja. Nggak ada fotonya, nggak ada bentuknya. Mungkin pernah, tapi kalau disuruh beli barang kayak gitu, pasti Anda nggak mau. Hampir semua produk, pasti ada foto produknya di kemasannya. Kira-kira gitu kan. Anda bahkan beli snack-snack gitu ya, snack-snack ciki lah, snack-snack keripik kentang gitu. Ada packagingnya, ada juga isinya, ada juga foto-foto tentang isinya. Nah itu kurang lebih sama seberapa penting portfolio untuk sebuah bisnis. Anda membangun bisnis, kalau seseorang akan pakai jasa brand yang Anda punya, maka dia perlu tahu hasilmu kayak apa. Kapan seseorang tidak memikirkan portfolio lagi? Ketika nama dan reputasi Anda sudah terbentuk. Maka orang hampir nggak butuh portfolionya. Gitu ya. Beberapa pekerjaan saya itu kalau sekarang saya diminta untuk mengerjakan pemotretan tertentu, dia sendiri sudah nggak minta. Coba lihat sampelnya, Mas. Gitu. Nggak perlu melihat. Gitu. Kenapa? Ya karena dia sudah percaya aja namanya. Tadi di slide terakhir, kalau nggak salah saya tanyakan, orang pakai jasa kita, kalau Anda sudah bisa menjawab 5 pertanyaan sebelumnya, orang pakai jasa kita itu karena dia sudah percaya. Dua, dia mau. Gitu. Terakhir kita mudah dihubungi. Gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting karena itu tombak dari usaha yang akan kita jalankan. Oke, Mas Anjiri Harhab. Pada kesempatan berikutnya, bolehkah nanti diajarin basic cara hitung penawaran jasa foto yang akan dijual? Yes. Di kesempatan berikutnya tanggal 15, saya termasuk akan men-sharingkan tentang bagaimana kita mengkalkulasi harga yang tepat untuk penawaran jasa foto yang akan dijual. Gitu ya, Mas Anjir Harhab. Tanggal 15 Juni. Dari Mas Gandhi, Mas, saya rencana mau buka jasa digital marketing, termasuk buat konten foto atau video, khususnya bidang properti. Bagusnya pakai kamera HP atau pakai kamera mirrorless ya. Selama ini saya pakai HP, tapi hasilnya nggak konsisten. Oke, kalau pertanyaannya bagusnya pakai HP atau mirrorless, saya menjawabnya agak lain. Bagusnya Anda memilih timing yang tepat ketika Anda mengekspos properti itu. Pemotretan atau video itu menjadi tidak optimal kalau sumber cahayanya juga tidak bagus. Jadi mau pakai kamera mirrorless kayak mau pakai DSLR kayak, kalau pencahayaannya nggak bagus, maka hasilnya juga nggak akan konsisten. Maka pastikan cahayanya benar dulu, Mas Gandhi.
cahayanya benar, maka Anda mau pakai HP atau mau pakai mirrorless, monggo aja. Saya bahkan saya punya proyek buku gitu ya. Proyek buku saya kerjakan untuk PDAM Jogja. Buku itu saya kerjakan dengan berbagai macam kamera. Ada kamera drone, ada mirrorless, dan ada yang juga kamera HP. Dan sampai buku itu diproduksi, klien saya PDAM aja nggak tahu kalau itu tuh kamera HP gitu ya. Nanti di pertemuan tanggal 15 akan saya sharingkan tentang kenapa sih HP dan mirrorless perlakuannya bisa sama aja, tergantung ke sumber cahaya yang Anda pakai. Kira-kira gitu, Mas. Tanggal 15, Mas Gandhi. Mas, apa saja, pertanyaan dari Iyal lagi. Mas, apa saja yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bisnis fotografi selain portfolio? Apa yang kita lakukan untuk kemajuan bisnis fotografi kita untuk selain portfolio? Kolaborasi, Mas. Kalau Anda punya waktu luang, sempatkan Anda melakukan sesuatu di mana yang Anda lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Contoh saya melakukan pemotretan untuk UMKM. Gitu. Saya melakukan pemotretan untuk UMKM ini, pertanyaannya dibayar atau enggak gitu ya. Ada yang dibayar, tapi sebagian besar enggak, Mas. Jadi saya motret untuk teman-teman UMKM itu murni membantu mereka untuk mendapatkan foto terbaik dari kamera smartphone yang mereka punya. Terus yang saya dapat apa? Gitu ya. Yang saya dapat adalah pertama, saya mendapatkan banyak pertanyaan troubleshooting tentang kesulitan memotret. Sehingga memaksa saya menjadi mencari tahu. Maka dengan mencari tahu, maka skill saya menjadi naik. Dengan skill saya naik, maka saya menjadi mudah menjawab pertanyaan apapun terkait pemotretan, khususnya produk-produk UMKM. Sehingga sekarang saya dipercaya salah satu produk QRIS uang digital gitu ya untuk mensupport, mendukung UMKM dalam hal digital marketing. Jadi terkadang kita itu suka pengennya menerima banyak gitu tanpa mau memberi. Jadi yakinlah kalau Anda memberinya banyak pasti akan terikuti secara nggak langsung oleh kita dapat banyak. Gitu ya Mas Iyal ya. Mas dari Bro Hermansyah, Mas nanya nih, bagaimana cara kita memohon agar bisa diterima oleh orang profesional seperti Mas? Semoga dijawab. Saya dari Riau Pekanbaru. Permintaannya gampang aja Mas, gitu. Tapi sayangnya permintaan ini tidak diikuti dengan skema-skema yang tepat sehingga saya ngapain menerima magang. Toh kami di sini tidak butuh dibantu. Kira-kira begitu. Jadi step-stepnya pasti juga akan banyak gitu. Selain meminta permohonan magang, Mas saya pengen magang gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan selain bahasa adab lah gitu ya, bahasa sopan kita minta magang, tidak harus ke personal, bahkan bisa ke perusahaan yang lebih besar gitu. Nanti kita bahas di 15 Juli, Mas. Step-stepnya akan lumayan banyak supaya proposal magang Anda 100% pasti diterima gitu ya. Harusnya sih diterima proposalnya gitu. Tapi kalau soal permintaan sih pasti permintaan, kita request. Tapi ada beberapa poin tergantung apa? Tergantung dari tempat Anda request magang. Karena setiap fotografi, setiap fotografer pasti akan punya perbedaan bagaimana mereka menerima orang untuk praktek magang. Gitu ya, Mas Bro Irmansyah. Pastikan tanggal 15 Juni Anda ikut, Mas. Jogja daerah mana, Mas? Saya di belakang, di Palagan, Mas. Di Jalan Palagan. Nanti boleh DM ke Instagram saya, kita ngobrol lebih lanjut. Mas Rival. Oke. Masih ada lagi nanya. Mas, gimana caranya bersanding? Caranya bersanding karena saya tidak mau
Bertanding kali ya. Mas, gimana caranya bertanding karena saya tidak mau bertanding dengan FGF Ferry yang sudah marak bermunculan. Karena sekarang kemudahan teknologi, HP pun kualitasnya tidak kalah dengan kamera. Kalau hanya untuk cetak SPOR. Oke, saya sendiri tuh nggak pernah menyebut bertanding loh, Mas. Setiap saat muncul fotografer baru, bahkan fotografer baru itu dari kelas-kelas foto yang saya bikin. Coba bayangin, ini ada 60 orang gitu ya. Setelah malam ini Anda sudah punya skill tentang step yang sangat singkat bagaimana membangun bisnis foto, di mana sekian puluh slide tadi saya harus menjalani sekian belas tahun gitu. Anda cukup menjalani sejam, Anda sudah mengerti rumus-rumusnya, cukup cukup membypass. Semudah itu, segampang itu. Jadi jangan pernah menyebut bertanding dengan fotografer muda, marak bermunculan, kemudian kemudahan teknologi, HP kualitasnya pun tidak kalah dengan kamera. Anda masih membicarakan soal gadgetnya, Mas. Anda belum, Mas juru gambar, Anda belum membahas soal skill kemampuan yang Anda punya. Jadi kalau soal cetak 4R, betul, HP sekarang sudah cukup, mirrorless sudah cukup. Gitu. Nah, kenapa bertandingnya hanya soal gadget? Anda punya skill-skill yang lain yang masih bisa digali, sehingga nggak perlu yang namanya bertanding dengan fotografer baru. Harga pun nggak perlu berubah. Anda dengan harga sekian rupiah misalnya, ada fotografer baru nurunin harga di daerah Anda atau di lingkungan Anda, nggak perlu Anda turun harga. Kalau Anda yakin Anda punya banyak faktor plus dibanding mereka, kenapa harus ikut nurunin harga? Gitu ya. Judul bukunya apa, Mas? Penasaran? Judul bukunya namanya Air Minum untuk Republik, Mbak Dinda. Nanti tanggal 15 saya akan bedah bukunya di sini. Gitu ya. Siap, thanks. Relate dengan bisnis properti. Oke, good. Saya akan coba waktu berikutnya, Mas. Siap, oke, good. Bagaimana metode dalam menentukan harga bisnis fotografi? Per project kah atau per foto? Bisa dua-duanya, Mas. Ada harga jasa fotografi saya yang per project, ada juga yang per file. Gitu. Saya pernah loh menjalankan bisnis foto yang per file. Tergantung apa? Ya tergantung kebutuhan. Ada beberapa iklan itu yang memang hanya butuh 2-3 file, kenapa enggak? Ada salah satu produk seluler itu yang membutuhkan foto saya cuman 3-5 foto. Di waktu yang lain butuh sampai 800 foto. 800 foto apakah saya kerjakan sendiri? Pasti tidak gitu. Jadi saya pun outsourcing ke beberapa teman-teman gitu ya. Kalau portfolio tidak sesuai dengan tipe genre foto yang dibutuhkan, gimana, Mas? Kalau portfolio nggak sesuai dengan tipe genre foto yang dibutuhkan, gimana, Mas? Ada beberapa gini. Ada beberapa pekerjaan fotografi yang saya sendiri belum pernah mengerjakan. Maka saya ngomong ke klien bahwa saya tidak punya portfolionya. Pertanyaan dari Pia Aryani. Contoh, tahun lalu saya mengerjakan klien Angkasa Pura. Angkasa Pura, dia pengen video tentang time lapse. Itu proyek pertama saya di mana saya tidak pernah atau belum pernah sama sekali mengerjakan sebuah time lapse gedung. Gitu ya, time lapse gedung. Time lapse itu foto yang terus-menerus dalam durasi setiap 5 menit misalnya cekrek sehingga dia akan menjadi sebuah video. Jadi saat itu time lapse-nya itu selama 4 bulan kamera kita pasang terus berpindah-pindah tempat dalam satu gedung, di mana kamera ini mengcapture proses pembangunan gedung mulai dari lantai sampai jadi utuh. Bahkan portfolio belum ada, tapi ketika saya menyanggupi pekerjaan itu, bukan menyanggupi soal harganya, tapi saya menyanggupi karena saya berdiskusi dengan klien, saya minta contoh. Kliennya saya minta kasih contoh,
boleh nggak saya dikasih contoh proyek sebelumnya seperti apa? Terus yang kedua, boleh nggak saya dikasih referensi, kamu pengennya hasilnya seperti apa? Saya minta dua itu dari klien. Akhirnya klien ngasih sampel video dari proyek sebelumnya, kemudian saya diskusi ke teman-teman yang bantuin saya, ada nggak yang bisa kayak gini? Terus mereka jawab, ya bisa. Oke, kita bikin tes. Tes dalam waktu singkat aja, bikin time lapse, kita sodorkan presentasi ke klien berikutnya, di pertemuan berikutnya maksudnya. Terus saya sodorkan, kita bisa bikin time lapse dengan spek video yang seperti ini, seperti ini. Kamu mau nggak? Harganya sekian. Kliennya oke. Jadi yang tadinya hanya sebulan, dia setuju hasilnya, akhirnya di-extend menjadi 2 bulan. Setuju, di-extend lagi 3 bulan, terus akhirnya 4 bulan full kita yang handle. Tadinya kalau sebulan dia nggak cocok, maka cut gitu. Kesepakatannya begitu. Jadi portfolio nggak sesuai dengan tipe genre yang dibutuhkan, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa mengerjakan, kenapa nggak? Kalau Anda nggak bisa mengerjakan, ya goodbye, nggak bisa. Gitu. Apakah saya menolak pekerjaan yang memang total nggak bisa? Ya kenapa nggak? Saya pernah menawarkan yang saya bisa, tapi ternyata nggak klop dengan klien. Akhirnya ya nggak deal. Gitu ya. Februari kemarin ada sebuah lelang pekerjaan pemotretan untuk event dari satu kedutaan. Satu kedutaan itu punya program bantuan ke desa-desa terkecil. Dia pengennya di capture atau di foto dan di video setiap ada kegiatan di desa-desa tersebut. Kemudian saya masukkan harga. Ternyata harganya itu sama spek yang saya sodorkan tidak masuk di request-nya dia. Akhirnya ya nggak tembus. Gitu. Begitu jawabannya ya. Masih adakah pertanyaan? Oh, masih ada di kolom question. Mas, boleh saya ikut magang di tempat Mas Munir? Boleh. Boleh banget. Mas Chandra Buana posisi di mana? Di Jogja ya? Boleh, tapi ada caranya, Mas. Nanti kita bedah tanggal 15 Juni. Yang magang di tempat saya banyak, Mas. Terutama dari beberapa kampus yang ada fotografi atau videografinya. Nanti boleh DM ke saya di Instagram untuk detailnya. Atau tanggal 15 Juni kita bedah kenapa saya nerima magang dan kenapa enggak nerima gitu ya. Kalau portfolio nggak sesuai genre, oh udah, aku jawab tadi. Misal, biasa foto outdoor dengan lensa tertentu, tapi yang dibutuhkan acara indoor. Ya, kalau Anda bisa bikin portfolio dadaan, gitu ya, sesuai dengan request klien, kenapa enggak? Kalau nggak bisa bikin portfolio dadaan, bagaimana? Cari orang yang punya portfolio seperti yang di-request. Kalau klien cocok, gandeng orang ini. Jangan dikerjakan sendiri ya. Kita pasti mumet kalau kerjakan sendiri. Gitu ya. Itulah gunanya kita manajemen tim. Menurut Fariza, menurut pengamatan Mas Munir, untuk orang yang akan mulai usaha fotografi, genre foto apa saja yang potensi peluangnya masih tinggi atau belum banyak pesaing? Mas, kalau saya menyarankan bukan genre foto apa yang potensi peluang masih tinggi dan belum banyak pesaing, karena itu akan susah dijalani. Jadi Anda menjalaninya bukan bisnis yang miskin pesaing gitu ya, tapi jalani bisnis fotografi yang Anda paling bisa. Anda paling bisa dulu motret apa, itu yang dijalani. Kalau kalau potensi peluangnya masih tinggi, gampang Mas, foto wildlife gitu kan. Foto wildlife peluangnya masih tinggi. Masalahnya gear-nya perlu yang mutakhir gitu. Foto underwater peluangnya masih tinggi, pesaingnya sedikit. Tapi kan Anda tidak bisa langsung serta-merta invest alat sebesar itu untuk underwater. Gitu. Saya mengerjakan juga foto underwater, saya kerjakan juga foto wildlife, saya kerjakan juga. Tapi tidak serta-merta di awal ketika saya memulai bisnis fotografi, karena itu akan butuh usaha investment alat yang tidak sedikit. Gitu. Jadi saran saya, kalau memulai bidang usaha fotografi, genre foto apa yang harus diambil? Genre foto yang Anda paling bisa dan paling menyukai. Itu akan lebih gampang survive-nya, gitu ya. Oke, balik lagi ke
kolom chat. Mas, biar selalu percaya diri meskipun baru pertama kali dan belum berpengalaman kerjaan proyek diminta klien gimana? Biar percaya diri, pakai deodoran. Gini, Mbak Talia Aurona. Biar percaya diri meskipun baru pertama kali dan belum berpengalaman mengerjakan proyek diminta klien gimana? Itulah fungsinya ketika kita motret pertama itu tidak bisa ngecas harga tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya kalau gagal, kita itu nggak kena salah-salah amat. Gitu. Kalau bisa ekstrim malah gratis. Ini proyek pertama saya. Gratis pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak percaya diri dengan hasilnya. Saya nggak percaya diri dengan pemotretannya. Itu kalau motretnya sendiri. Kalau tips supaya percaya diri, tapi langsung dapat harga gimana? Caranya nempel orang. Nempel ke orang. Gitu. Dulu ketika awal saya motret, saya nggak percaya diri motret wedding. Saya harus ketemu orang, saya harus ngarahkan orang. Saya nggak mungkin nyuruh-nyuruh orang, gitu kan. Maka yang saya lakukan apa? Saya nempel ke orang yang sudah berpengalaman motret wedding. Kalau perlu, saya nggak perlu motret. Mas, Pak, boleh nggak saya bantuin bawa lightingnya? Saya nonton aja bagaimana cara dia motret. Saya nonton bagaimana cara dia ngarahin orang. Baru ikut magang berikutnya, saya nawar, boleh nggak saya ikut ngarahin kamu yang motret? Gampang kan ya? Segampang itu loh ikut magang gitu ya. Hanya yang menjadi salah adalah cara permintaannya. Nanti kita beda tanggal 15. Itu ya Mbak Talia ya. Izin bertanya Mas Nen, apakah seorang fotografer harus punya studio? Apakah seorang fotografer harus memiliki studio? Mas, Anda tahu Valentino Rossi nggak? Menurut Anda Valentino Rossi itu punya motor balap apa enggak? Dia bahkan motor balapnya nggak punya, Mas. Motor balapnya miliknya brand yang nyponsori dia. Jadi semoga itu relate. Tapi apakah seorang fotografer punya studio? Enggak, Mas. Saya punya studio, tapi akhirnya ya cuma gudang aja, tidak layak disebut studio gitu ya. Kalau pemotretan studio saya pasti rental. Apalagi beberapa waktu lalu saya motret iklan untuk truk. Iklan truk loh. Studio yang bisa masuk mobil itu hanya satu di Jakarta. Saya nggak perlu nyebut nama studionya, soalnya nggak nyponsori acara ini. Gitu. Jadi saya pasti nyewa, nggak mungkin pakai studio sendiri. Lampu juga pasti nyewa. Lampu lighting studio saya nggak punya, Mas. Saya pasti nyewa. Saya punya lampu tapi kecil-kecil, bukan buat besar. Jadi Mas Arif Ramadan, jawabannya, seorang fotografer harus punya studio. Enggak, Mas. Bahkan kamera pun saya tidak punya yang lengkap. Beberapa lensa saya harus ngerental juga kalau proyeknya proyek besar. Gitu ya. Anonymous attendee. Mas nanya soal wildlife photography. Penasaran bagaimana ya? Apakah sudah agensi atau lewat Microsoft? Selama ini saya mengerjakan wildlife photography itu, kalau dulu assignment ya. Dulu assignment ada penugasan dari majalah. Kalau sekarang saya lebih ke influencer aja. Influencer dari salah satu brand kamera, sehingga saya berdiri sebagai tester kamera, tester lensa yang untuk wildlife. Maka saya harus go wildlife. Saya harus stay wildlife beberapa hari, motret, supaya bisa ngetes kamera dan lensanya. Fotonya untuk apa? Satu, fotonya dikembalikan ke pemilik brand kamera dan lensanya, karena saya dalam konteks ngetes. Dua, saya komersialkan di Microsoft. Gitu. Gitu ya. Sudah terjawab semua. Masih adakah pertanyaan? Wih, sudah jam 9. Panjang juga diskusinya, nggak terasa. Nggak apa-apa Mas, walaupun mungkin agak ini ya, lebih sedikit, tapi nggak masalah. Ini juga Iya, mudah-mudahan teman-teman pertanyaannya padat udah tapi Mas. terjawab Saya semua. malah seneng. Iya Mas, ini sampai dijawab semua nih pertanyaan juga ya. Alhamdulillah, Wih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya Mas. ya, sip.
Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa buat yang mau ikutan masterclass, tadi mungkin udah sempat di-mention juga sama Mas Munir, ada yang pengen lebih ini ya, detail, lebih lanjut, terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kejawab atau belum tahu gitu mau nanya apa, nanti bisa banget ditanyakan di masterclass ini di tanggal 15 Juni. Linknya udah saya share, teman-teman bisa purchase atau nanti baliknya pas mau hari H juga boleh gitu. Nanti kita bakal infoin di grup biar teman-teman bisa transaksi langsung. Oke, kalau gitu karena waktunya udah lewat, tapi nggak apa-apa. Seru banget nih diskusi malam hari ini bareng Mas Munir ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang join, jadi lebih Amin. mengenal gitu. Gimana sih tentang bisnis fotografi itu. Oke deh, kalau gitu Mas Munir, makasih banyak Ya, sebelumnya. Makasih banyak sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan ilmu juga nih ke teman-teman yang join. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan sehat-sehat selalu ya, Mas Munir. yes. Amin, Mas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak juga buat teman-teman. Jangan lupa ikutan masterclass di tanggal 15. Linknya bakal di-share juga di grup, jadi bisa langsung transaksi. Oke, saya tutup sesi malam hari ini. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.